Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying selalu menjadi orang yang sangat sabar. Bahkan ketika dia dihadapkan dengan klan Moyang yang sangat besar pada usia 8 tahun, dia masih bersikeras berlatih teknik tombaknya. Jumlah temper yang dia alami sejak saat itu bahkan tidak perlu disebutkan. Mengingat fakta bahwa ia berhasil memahami makna sejati tingkat 1, temperamennya secara alami sangat berbeda. Setelah mengambil istrinya dari ambang kematian, Sui Ying mengerti. Yang dibutuhkan untuk menghargai setiap bagian terakhir dari keindahan dalam hidup. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka masih mencapai titik itu untuk hidup dan untuk semua orang yang mereka hargai. Karena itu, jika tidak perlu baginya untuk keluar semua, dia tidak akan pergi keluar, juga tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Dia lebih suka diam-diam berkultivasi. Seperti untuk menjadi dewa? Ini bukan tantangan baginya. Kembali ketika dia bertarung melawan dewa penyihir dan dewa iblis besar, dia sudah mampu dengan mudah membunuh dewa biasa. Sasaran Sui Ying saat ini adalah untuk memahami jantung dewa sedunia kelas 1 sesegera mungkin, untuk menjadi dewa dunia. Hanya dengan begitu perjalanannya akan benar-benar dimulai. Saat dia menemani istrinya, dia kadang-kadang bertemu dengan orang tuanya, saudara lelakinya, Paman Zong, dan yang lainnya. Di sisa waktunya, ia mengamati semua makhluk hidup di dunia untuk meningkatkan pemahamannya tentang makna sejati dunia. Dia tidak berani lemah dalam kultivasinya. Tahun demi tahun berlalu seiring waktu. Dunia klan Xia sangat tenang, namun dalam ketenangannya, ia berkembang dengan cepat. Populasi Xia Clan terus bertambah banyak dan menjadi lebih kuat, sementara kota Imperial Xia yang lebih besar perlahan dibangun di atas fondasi ibu kota sebelumnya. Adapun urusan Xia Clan, asosiasi tetua mengelola mereka, baik besar maupun kecil. Karena Sui Ying jarang berinteraksi dengan orang lain, ia dikenal sebagai orang yang sangat menyendiri. Dalam sekejap mata dunia telah berubah. Di dalam kastil Snow Rock, Sui Ying berhenti berlatih tombak, menyingkirkan tombak peminum darahnya, dan kemudian berjalan keluar dari panggung latihan bela diri. Kastil itu masih sebesar seperti masa kecilnya. Namun, untuk klan Dongbo yang sedang berkembang yang telah berkembang biak, kastil ini terlalu kecil. Hanya individu junior yang sangat berbakat dari klan Dongbo yang memiliki harapan untuk memasuki kediaman leluhur mereka dan menerima petunjuk dari Sui Ying. Sisa junior Dongbo Clan sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sana. Biasanya, hanya Dongbo Lai, istrinya Moyang Yu, Zhongling, Sui Ying, dan istrinya Jing Qiyu yang mendiami kastil. Tentu saja, Dongbo Kingxi juga akan mengunjungi pada kesempatan. Saat dia berjalan melewati kastil, Sui Ying dengan lembut menghela nafas. Kaisar. Dia bertemu seorang pemuda di jalan-jalannya. Pemuda ini sangat tersentuh melihat Sui Ying dan menyambutnya dengan hormat, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Apakah kamu sudah selesai berlatih tombak kamu? Sui Ying bertanya. Aku baru saja selesai berlatih. Wajah pemuda itu masih licin karena keringat. Kamu harus cepat-cepat mandi dulu. Kamu berkeringat di mana-mana. Sui Ying samar-samar tersenyum ketika dia berbicara. Pemuda itu mengangguk berulang kali. Dia terlalu tersentuh. Orang di depannya adalah legenda klan Dongbo, yang bisa digambarkan sebagai keberadaan terkuat sepanjang seluruh sejarah klan Xia, Kaisar Dongbo. Untuk dapat tinggal di kediaman leluhurnya dan sesekali menerima petunjuk dari orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Selain itu, sejak itu ada semua jenis buku yang ditulis dalam dunia klan Xia yang berisi beberapa legenda Kaisar Dongbo, yang semuanya membuat klan Xia Clan lebih memujanya. Saat Sui Ying melanjutkan perjalanannya, wajahnya sebagian besar tetap tanpa ekspresi. Dia sesekali melewati beberapa pelayan, yang semuanya merasa bahwa Kaisar sedang tidak enak hati hari ini. Ayah, Ibu, Paman Zong. Sui Ying menyapa mereka saat dia memasuki trotoar. Oh, Sui Ying, ayo, duduklah. Moyang Yu, Dongbo Lai, dan Paman Zong semua duduk di trotoar. Namun, wajah mereka sekarang sudah sangat tua. Jelas bahwa mereka sangat dekat dengan akhir masa hidup mereka, mengingat berapa usia mereka meskipun memiliki tubuh transenden. Ya,
Sue Ying duduk di sebelah mereka. Oh, Sue Ying, baru-baru ini, kamu sering mengunjungi kami tiga orang tua. Suara Dong Bolai sudah tua, dan auranya agak lemah. Kami tahu kamu melakukannya karena kami telah mencapai batas kami. Namun, tidak perlu bagi kamu untuk melakukannya. Kami telah menjalani kehidupan yang sangat indah. Aku dilahirkan di desa pegunungan yang miskin. Namun aku berhasil hidup melalui pertempuran berdarah tentara dan kemudian mempertaruhkan hidup aku bertualang di seluruh. Aku bahkan mengenal istri aku Ah Yu, dan saudara seumur hidup aku Zhongling dan Tong San. Dan memiliki dua anak, kamu dan King Si. Meskipun banyak cobaan yang aku alami, aku benar-benar tidak menyesal dalam hidup ini. Sue Ying dengan lembut mengangguk ketika dia dengan hormat mendengarkan ayahnya. Di antara aura kehidupan yang memudar dari ayahnya, ibunya, dan Zhongling, ayahnya adalah yang paling lemah. Berdasarkan akal sehatnya sebagai dewa alam materi, ia dapat mengatakan bahwa ayahnya tidak lama pergi. Meskipun umur transenden adalah 800 tahun, itu tidak berarti bahwa seseorang akan dapat bertahan sampai yang terakhir dari 800 tahun itu, semakin dekat dengan batas, semakin mudah bagi mereka untuk mati. Namun, hal yang paling aku banggakan adalah kamu, anakku. Dong Bolai menyeringai ketika memandang Sue Ying. Kamu telah mengejutkan aku dan melampaui harapan aku berkali-kali. Aku, Dong Bolai, dapat mengatakan bahwa aku telah memberikan kontribusi terbesar bagi seluruh klan Xia, menjadikan kamu sebagai seorang anak. Hahaha. Dong Bolai tertawa. Tiba-tiba, auranya dengan cepat berkurang. Ayah, kulit Sue Ying berubah, dan ia mentransmisikan di tempat King Si. So, Dongbo King Si langsung muncul di dalam paviliun. Ayah, air mata mulai mengalir di wajah King Si. Sue Ying tidak meneteskan air mata saat dia diam-diam berdiri di samping. Ayahnya, Dong Bolai, masih duduk di sana dengan senyum di wajahnya, tetapi auranya sudah terputus. Mo Yang Yu di dekatnya hanya memegang tangan Dong Bolai dan kemudian mengulurkan tangan untuk memeluk suaminya dengan lembut untuk terakhir kalinya. Zhongling di dekatnya juga hanya menatap Dong Bolai. Sue Ying, Jing Qiyu juga tiba-tiba muncul. Bukan apa-apa, Sue Ying tetap sangat tenang. Kematian ayahnya memiliki efek yang agak besar pada ibunya, dia meninggal hanya sebulan kemudian. Setelah 6 bulan, Zhongling yang kesepian juga meninggal. Dalam Crimson Rock Mountain. Biarkan aku yang menangani masalah ini, Crimson Rock berkomentar, ini masalah kecil untuk merekonstruksi tubuh kedagingan untuk kerabatmu. Tubuh seperti apa yang kamu inginkan untuk mereka? Apakah kamu ingin mereka memiliki tubuh jasmani yang transenden? Petik 2. Tubuh kedagingan biasa baik-baik saja, jawab Sue Ying. Maka ini tidak akan lama, kata Crimson Rock. Crimson Rock adalah keberadaan yang tak tertandingi dalam harta Eden, mengendalikan space-time dan misteri mendalam sangat mudah baginya. Karena itu, merekonstruksi tubuh kedagingan adalah tugas yang sangat sederhana. Crimson Rock juga membantu Sue Ying meningkatkan tubuh kedagingan sempurna avatarnya sebelumnya. Hanya sehari kemudian, di ladang berumput yang terletak di pinggiran kota di dunia batin Crimson Rock Mountain. Dua pria yang tampak muda dan seorang wanita yang tampak muda tiba-tiba muncul. Mereka adalah Mo Yang Yu, Dong Bolai, dan Zhongling, meskipun penampilan mereka adalah ketika mereka berada di masa jayanya. Ini secara tak terduga, Mo Yang Yue, Dong Bolai, dan Zhongling semua saling memandang dengan tidak mengerti dan takjub di wajah mereka. Kami sebenarnya semudah ini, aku sebenarnya, Mo Yang Yu bahkan lebih heran pada tubuhnya sendiri. Aku benar-benar menjadi manusia. Zhongling juga memeriksa tubuhnya sendiri dengan takjub yang tak tertandingi. Ayah, ibu, paman Zhong, seru Sue Ying saat dia muncul di samping mereka. Sue Ying, sesuai dengan apa yang dikatakan keberadaan agung yang menyelamatkan kita. Dia adalah temanmu, Mo Yang Yu kemudian secara emosional berkata, dia benar-benar dapat merekonstruksi tubuh kedagingan kita setelah kita mati. Sue Ying mengangguk, tersenyum. Begitu seseorang menjadi dewa dunia, laut dewa mereka menjadi dunia batin yang mampu menerima jiwa orang lain. Sementara yang lain akan memandang rendah mereka karena bergabung dengan dewa iblis. Mengapa menurut kamu begitu banyak transenden masih bergabung? Itu karena ada harapan ditarik ke laut dewa-dewa iblis begitu mereka mati.
Mereka yang memiliki kontribusi yang cukup besar bahkan akan dapat merekonstruksi tubuh kedagingannya dan memiliki kesempatan lain untuk hidup. Ayah, Ibu, Paman Zong, tubuhmu yang baru saja direkonstruksi. Petik 2. Lalu, jika jiwa seseorang pulih setelah mereka mati dan tubuh kedagingannya direkonstruksi, bukankah mereka abadi? Seru Mo Yang Yu. Pertama-tama ketika seseorang mati dalam pertempuran, sangat mungkin bahwa jiwa mereka akan padam. Kedua, bahkan jika tubuh daging seseorang direkonstruksi berulang-ulang, mereka akan menjadi gila dan runtuh jika mereka hidup terlalu lama. Sue Ying menjelaskan, bahkan dewa dunia secara bertahap dapat kehilangan kemampuan untuk menjaga hati dewa asli mereka dan menjadi gila jika mereka sudah hidup terlalu lama. Sedangkan untuk transenden, mereka bahkan tidak perlu disebutkan. Petik 2. Ayah, Ibu, Paman Zong, ini adalah dunia batin Gunung Crimson Rock yang sangat luas. Sue Ying tersenyum. Ini jumlah yang tidak diketahui kali lebih besar dari dunia klan Xia. Jumlah transenden dan dewa di sini sangat banyak. Dengan demikian, kalian dapat mengolah dan menjalani kehidupan kamu dengan benar di sini. Petik 2. Bagus. Dong Bolai tersenyum. Hahaha, aku tidak berpikir bahwa aku akan menerima kejutan yang menyenangkan begitu aku mati. Zhongling benar-benar merasa gembira dan riang. Mereka bertiga bersemangat tinggi. Ini adalah harta karun transmisi. Jika kamu perlu menguasai aku karena keadaan darurat, kamu dapat menggunakannya untuk menghubungi aku. Ini adalah harta yang kalian semua simpan sebelumnya. Sue Ying menyerahkan masing-masing gelang transmisi serta harta yang mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka sebelumnya. Aku sudah meninggalkan serangkaian instruksi terperinci ke dunia batin Crimson Rock Mountain. Ayah, Ibu, dan Paman Zong pergi segera sesudahnya. Sue Ying melacak orang tuanya dengan matanya saat mereka pergi. Dia juga berharap agar orang tuanya dan Paman Zong dapat berkultivasi dan berjalan lebih jauh di sepanjang jalur kultivasi. Alasan mengapa dia tidak memberitahu mereka bahwa dia dapat merekonstruksi tubuh kedagingan mereka sebelum mereka mati dalam kehidupan pertama mereka adalah karena dia ingin mereka benar-benar mengalami kematian satu kali, karena itu akan menjadi pelayan yang cukup dalam kultivasi mereka. Dia juga memilih untuk hanya memberi mereka tubuh kedagingan karena itu akan memungkinkan mereka untuk maju selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, bahkan jika mereka gagal, mereka masih bisa memiliki kehidupan ketiga, atau bahkan keempat. Crimson Rock juga akan mengawasi mereka setiap saat. Dengan demikian, orang tuanya dan Paman Zong jelas tidak akan berada dalam bahaya. Karena dunia sangat luas, di bawah bimbingan rahasia Crimson Rock, tidak mungkin bagi dua saudara magang seniornya untuk mengetahui bahwa dia mengirim 3 orang ke dunia. 650 tahun setelah perang berakhir, serta 100 tahun setelah orang tuanya dan Zhongling memasuki dunia batin Crimson Rock Mountain. Di dalam kastil Snow Rock, Sue Ying, yang berada di tengah membimbing juniornya, tiba-tiba merasakan gerakan di hatinya dan segera memerintahkan, berlatihlah dengan baik. Jing Qiyu, aku akan menuju ke pengasingan untuk beberapa waktu. Setelah Sue Ying mentransmisikan ini, dia tiba-tiba muncul di mana Realm Heart dunia Xia Clan berada dengan Shou. Dalam ruang Realm Heart, Sue Ying berjubah putih saat ini melayang di ruang angkasa, matanya terpejam saat dia meregangkan indranya keluar untuk merasakan getaran yang tak terhitung dari ruang sekitarnya. Getaran yang tak terhitung jumlahnya ini tidak lain adalah wujud nyata dari hukum misteri mendalam, yang semuanya digabungkan untuk membentuk hukum dunia. Seseorang dengan tingkat kultivasi dangkal hanya akan merasa bahwa ini jauh melampaui pemahaman mereka. Hanya setelah Sue Ying memahami tingkat satu makna sejati barulah ia dapat melihat melalui perwujudan hukum. Jadi ini adalah hukum dunia. Sekarang setelah tirai diangkat, dunia yang sama sekali baru sepertinya menunggunya di belakangnya. Sue Ying menutup matanya ketika pikirannya mulai menyatu dengan misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya, hanya setelah sehari penuh barulah akhirnya mereka mulai meluruskan dan melakukan konsolidasi bersama. Meskipun aku sudah memahaminya, masih cukup sulit untuk menggambarkannya. Sue Ying membuka matanya dan menatap hukum dunia di depannya. Meskipun tampak sangat berantakan pada pandangan pertama, itu tampak sangat terorganisir untuk Sue Ying,
seolah-olah banyak string laws of the world telah berkumpul untuk membentuk instrumen yang dapat dijangkau dan dipetik oleh Sui Ying saat ini. Sui Ying tersenyum dan dengan ringan mencabut hukum dunia. Weng. Dia tidak semata-mata bergantung pada kendali hati alam dan bukannya berfokus pada bimbingan dari hukum misteri yang mendalam. Hanya gerakan sederhana ini yang menyebabkan gelembung yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, yang semuanya dipenuhi dengan kekuatan ranah murni. Puluhan ribu gelembung muncul hanya dalam sekejap, masing-masing memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika mereka tiba-tiba meledak karena suatu alasan, itu mungkin akan menyebabkan penghancuran semua makhluk hidup di dunia klan Xia. Ini adalah hukum alam di dalam hukum dunia. Sui Ying bergumam, sepertinya memahami Realm Heart memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kendali atas seluruh hukum alam. Sui Ying tanpa tergesa-gesa berjalan melewati kekosongan. Ruang di sekelilingnya terbuka untuk membiarkannya lewat dengan cara yang sangat alami. Getaran yang biasanya terjadi telah ditekan seolah-olah ruang itu melindungi seorang kaisar. Realm Lord, kata Sui Ying sambil membuka kedua tangannya. Ruang di sekitarnya sedikit bergetar ketika dunia miniatur yang tidak jelas terbentuk dan kemudian padam di dalamnya. Perasaan mengendalikan seluruh dunia benar-benar menakjubkan. Jelas ada celah besar antara dewa dan dewa dunia, yang tidak sesederhana kesenjangan dalam kekuatan tempur mereka. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting, jurang dalam hal hukum. Aku hanya bisa bermain-main dengan dewa dunia tahap 2 sekarang karena aku mengendalikan seluruh hukum alam. Ketika aku bertukar gerakan dengan dewa penyihir, aku rasa dia kemungkinan besar memandang rendah kerajaan aku. Petik 2. Sui Ying menghela nafas dalam hati. Dewa penyihir adalah dewa dunia tingkat 1 yang telah meraih dewa jantung tingkat 1. Sedangkan Dewa Iblis Besar adalah Dewa Dunia tahap 2 yang menyatukan dewa-dewa tingkat 1 bersama-sama dan jauh lebih kuat dalam hal hukum. Dibandingkan dengan dia, mereka telah benar-benar menekannya dengan alam mereka saat itu. Namun, avatar dewa mereka masih ditekan hingga batas demigod. Dengan demikian, meskipun pemahaman mereka tentang hukum misteri mendalam menjadi lebih kuat, mereka masih belum bisa langsung membunuh Sui Ying. Dan ketika Sui Ying akhirnya mengalahkan mereka, ia membatasi dirinya pada kekuatan dewa tahap puncak, namun mereka masih mati karena gempa susulan. Namun, mereka hanya dikalahkan pada akhirnya karena energi dunia yang diembannya. Aku tidak lebih lemah darimu lagi, dewa bertuah. Sui Ying menyeringai. Hua, hua, hua. Tak terhitung Sui Ying muncul di ruang sekitarnya, yang semuanya menyeringai. Segera setelah itu, mereka mulai berubah, beberapa berubah menjadi iblis, beberapa menjadi gunung, beberapa menjadi sungai. Untuk sesaat, sebuah dunia yang sangat mirip dengan dunia nyata muncul dalam ruang jantung Realm. Itu adalah bumi yang penuh dengan hutan, gunung, dan sungai, dengan binatang buas dan manusia hadir. Semua itu tampak sangat nyata. Dari sekian banyak dewa-dewa kelas 1, dewa-dewa alam berfokus pada aspek mengendalikan sebuah alam. Sui Ying menghela nafas. Sekarang aku memilikinya, bahkan jika dewa menyerang dengan jutaan taktik yang berbeda, mereka dengan mudah dipermainkan sampai mati olehku. Benar-benar ada celah besar antara dewa dan dewa dunia. Sui Ying meninggalkan ruang Realm Heart dan muncul di dekat puncak gunung. Setiap langkah yang diambilnya membawanya ke lokasi yang berbeda di dunia klan Xia. Beberapa tempat di mana ia muncul terpisah berjuta-juta kilometer, meskipun yang ia lakukan hanyalah mengambil satu langkah. Ini berkali-kali lebih hebat daripada kemampuan ekstrim Piercing Deity Heart untuk melintasi 50.000 kilometer dalam satu langkah. Tidak ada tempat di mana aku tidak bisa berada di duniaku. Sui Ying berdiri di pantai dan menyaksikan deburan ombak yang tiada henti. Meskipun dia belum menjadi dewa dunia. Hati dewa kelas 1 mewakili dunia dewa dunia. Kekuatan yang terkandung dalam hukum alam jauh lebih menakutkan daripada kekuatan dan kecepatan murni. Sudah waktunya bagiku untuk akhirnya menjadi dewa dunia. Sui Ying mengambil langkah lain dan kemudian menghilang dari pantai, tiba di kehampaan gelap seluas 50.000 kilometer yang mengelilingi Gunung Crimson Rock. Crimson Rock segera mengangkut Sui Ying ke dalam harta karun. Di Crimson Dust Island, Crimson Rock segera bertanya, Dongbo,
Apa yang menyebabkanmu membawa tubuhmu yang sebenarnya ke sini? Karena avatarnya selalu ditempatkan di Crimson Rock Mountain, tubuh sejatinya jarang datang. Aku sudah memahami Dewa Jantung kelas 1. Sudah waktunya bagi aku untuk menjadi Dewa Dunia, kata Sui Ying. Kamu sudah memahami Dewa Jantung kelas 1? Crimson Rock sangat gembira ketika dia berkata, ya Tuhan, ini. Tidak termasuk waktu yang dipercepat, kamu baru berkultivasi selama 900 tahun, kan? Dan termasuk waktu yang dipercepat itu, kamu masih berkultivasi selama 1500 tahun. Namun, berada di zona akselerasi waktu tidak banyak membantu untuk merasakan hukum dunia. Kamu hanya butuh 900 tahun untuk memahami Dewa Jantung kelas 1? Bahkan Hui Ming menghabiskan 2200 tahun. Petik 2. Sui Ying tertawa. Itu masih cukup cepat. Ketika aku memulai terobosan aku harus menyusahkan kamu untuk mencegah yang lain melihatnya. Karena ia adalah penguasa wilayah dunia material, jika ia hanya menjadi dewa, ia dapat dengan mudah menutupi gangguan yang membuka laut dewanya akan menyebabkan. Namun, dia menerobos ke level dewa dunia kali ini. Proses menjadi dewa dunia akan menciptakan gangguan yang benar-benar luar biasa, yang sangat besar sehingga akan melebihi seluruh dunia klan Xia. Bahkan sebagai penguasa wilayah, ia tidak akan bisa menutupinya sepenuhnya. Serahkan padaku. Crimson Rock mengangguk. MN. Sui Ying melangkah maju dan tiba di pohon pendek di dekatnya. Dia kemudian duduk bersila di tengah-tengah dedaunan yang jatuh di bawahnya. Jiwa di lautnya yang sadar mulai menyatu bersama dengan hukum misteri mendalam di belakang realem Dewa Hati dengan Hong. Jiwa Sui Ying juga mulai berubah dan dengan cepat menjadi lebih jelas. Itu menjadi pria mungil-mungil dengan kulit yang sangat lembut. Setelah itu, sungai dan gunung mulai muncul di sekelilingnya, ketika penampilan dunia yang sangat besar mulai terbentuk di sekitar pria mungil itu. Alamnya adalah aku, dan aku adalah alamnya, kata pria mungil itu. Laut Dewa, buka. Hong, lama gelombang Qi yang berapi-api di dalam tubuhnya berubah menjadi energi dewa yang sangat ganas dan berapi-api. Itu semeriah lautan. Sebuah ilusi besar perlahan muncul di atas Crimson Dash Island. Ilusi itu adalah samudera yang luasnya ratusan juta kilometer. Itu benar, ratusan juta. Laut Dewa-Dewa Jantung kelas 2 hanya akan membentang sepanjang 50.000 kilometer, namun Laut Dewa-Dewa tingkat 1 bisa menjangkau ratusan juta kilometer begitu muncul. Seseorang harus menyadari bahwa seluruh dunia klan Xia, termasuk semua dunia transenden, kesenjangan dunia, celah kosong, dan membran eksternal, hanya 5 juta kilometer. Gangguan yang disebabkan oleh menjadi dewa dunia di dunia klan Xia benar-benar terlalu besar, hampir tidak bisa disembunyikan. Peng, peng, peng. Sejumlah besar kristal dewa mulai muncul di dekat pohon pendek. Sui Ying berjubah putih mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mulai menyerap energi dewa dari kristal dewa yang tak terhitung jumlahnya ke dalam laut dewa. Laut dewanya benar-benar terlalu besar. Itu membutuhkan lebih banyak energi dewa daripada yang bisa diberikannya untuk mengimbangi. Adapun itu berkembang menjadi dunia batin, jumlah energi dewa yang dibutuhkan secara alami bahkan lebih besar. Butuh waktu terlalu lama untuk mengolahnya selangkah demi selangkah, dan karena Sui Ying adalah orang yang dipercaya dari Crimson Rock Mountain, ia dapat melakukan hal yang sangat boros dengan kristal dewa. Hua gelombang laut energi dewanya benar-benar luas dan sepertinya tidak ada habisnya. Saat membentang ratusan juta kilometer, ia memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan. Namun, seseorang hanya bisa mengembangkan dunia batin begitu mereka mencapai tingkat kekuatan yang sangat besar. Hanya setelah menyerap energi dewa selama 9 hari penuh, laut dewanya akhirnya mencapai batasnya. Mulai. Dunia batin berubah. Seluruh laut dewanya mulai berubah. Itu seperti penciptaan dunia. Seluruh laut dewanya mulai melonjak ketika mulai membentuk miriad eksistensis, bumi, hutan, sungai, padang pasir, padang rumput. Semuanya mulai muncul. Selebar ratusan juta kilometer dunia perlahan-lahan dilahirkan. Namun, dunia ini terasa sangat aneh, karena tidak mengandung udara. Dengan demikian, hutan dan tanaman tidak bisa tumbuh atau mati. Aku hanya memahami realem Dewa Hati, yang hanya sebagian dari hukum dunia.
Wajah Sue Ying muncul di atas dunia yang sangat besar. Matanya saja lebarnya lebih dari 500.000 kilometer saat dia mengabaikan dunia yang baru saja dia ciptakan. Hukum belum disempurnakan, dunia ini hanyalah embrio. Dunia batin tahap 1 hingga tahap 4 dewa dunia tidak sempurna, mereka tidak akan bisa membiarkan kehidupan bereproduksi dan tumbuh. Hanya ketika mereka menjadi eksistensi yang kuat dunia batin mereka menjadi benar-benar sempurna, hanya dengan begitu kehidupan akan bisa bereproduksi. Tetap saja, itu sudah cukup untuk mengumpulkan jiwa-jiwa atau membiarkan sementara transenden menghuninya, pikir Sue Ying. Di bawah pohon. Ketika Sue Ying membuka matanya, mereka sekarang dipenuhi dengan kekuatan penekan yang menakutkan. Setiap tindakan-tindakannya juga tampaknya dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan. Memiliki dunia batin memang berbeda. Sue Ying menghela nafas. Jika dewa dunia ingin disembelih, mereka bisa dengan mudah membuka domain dewa dunia mereka. Ini mewakili proyeksi dunia batin mereka. Semakin besar dunia batin mereka, semakin besar domain mereka. Domain dewa dunia tahap pertama dapat mencakup jutaan kilometer dan dapat dengan mudah membunuh miliaran makhluk hidup. Bahkan dewa tergantung pada jumlah hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka di depan dewa dunia tahap 1. Selamat, Dongbo, Crimson Rock melanjutkan dengan kegembiraan, untuk menjadi dewa dunia hanya dalam 900 tahun. Sue Ying tertawa. Dewa dunia. Mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.